Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roman Selmusama MSC dalam renungan pada hari Rabu dalam pekan kedua Paskah. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat serta penuh sukacita Paskah. Saudara, hari ini Rabu dalam pekan Paskah yang kedua, sabda Tuhan menyingkapkan betapa besar kasih Allah kepada dunia dan bagaimana kasih itu memampukan para rasul untuk bersaksi dengan keberanian dalam pewartaan kabar gembira, sukacita, kebangkitan Tuhan. Mari kita renungkan bersama. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini adalah inti dari seluruh Injil. Ini adalah Injil dalam satu kalimat. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata banyak orang, inilah kabar sukacita Paskah. Allah tidak tinggal diam terhadap dosa dan kegelapan, tetapi datang menyelamatkan kita melalui kasih-Nya yang tak terbatas. Santo Athanasius dari Alexandria menulis, karena kasih-Nya yang sempurna, Sang Sabda telah menjelma menjadi manusia, supaya manusia dapat hidup kembali dalam terang. Ini dikatakan di De Incarnatione Verbi nomor 54. Namun terang itu tidak selalu diterima. Dalam Injil hari ini Yesus berkata bahwa terang telah datang ke dalam dunia, tetapi orang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kenapa? Karena perbuatan mereka jahat. Itu pula yang terjadi dalam bacaan pertama. Para rasul mewartakan kabar keselamatan dengan berani, tetapi mereka ditangkap karena iri hati para pemimpin agama. Namun Tuhan sendiri turun tangan. Malaikat membuka pintu penjara dan memerintahkan mereka kembali ke bait Allah untuk mewartakan kebenaran. Paus Fransiskus berkata dalam Evangelii Gaudium nomor 259, Injil jika sungguh hidup tidak bisa dikurung. Kabar gembira selalu mencari jalan untuk diberitakan. Itulah ciri khas orang yang hidup dalam terang. Ia tidak takut karena kebenaran ada bersamanya. Ia tidak malu karena kasih Allah menopangnya. Ia tidak diam karena Roh Kudus mendorongnya bersaksi. Mazmur tanggapan hari ini menguatkan kita. Orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarnya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara-saudari, renungan hari ini menantang kita untuk bertanya, apakah aku sungguh hidup dalam terang atau masih menyembunyikan diriku dalam kegelapan dosa? Apakah aku bersaksi tentang kasih Allah dalam hidup sehari-hari? Apakah aku percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan membela dan menyelamatkan aku seperti para rasul? Tuhan tidak pernah menuntut kita sempurna, tapi mengundang kita untuk datang kepada terang-Nya. Jangan takut, karena kasih-Nya lebih besar daripada segala kelemahan kita. Kasih-Nya lebih besar daripada segala kelemahan kita.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami berani hidup dalam terang dan menjadi saksi kasih di tengah dunia. Ketika kami merasa lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami ditolak, hiburlah. Dan ketika kami diam, doronglah kami untuk bersuara bagi Injil. Demi Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan yang Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih telah bermenung bersama, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar banyak orang dikuatkan oleh sabda Tuhan. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.